Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron. Oke teman-teman, di video saya kali ini kita akan belajar menerjemah cerita bahasa Inggris, di mana ceritanya ini nanti akan memberikan sebuah pesan penting atau nilai moral bagi kita semua. Tapi sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu bernilai ibadah. Jadi teman-teman mohon silakan di subscribe ya, atau please subscribe this channel. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Let's start our study today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, ini nanti kita akan mendengarkan suara langsung dari orang barat atau orang Inggris sendiri. Setelah itu nanti saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya harap teman-teman nanti bisa memahami ketika saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk itu kalian simak baik-baik ya. Oke, langsung kita mulai. The Miser and the Gold. Uncle Melvin lived alone in a big house with a large garden. He was a miser who owned a lot of gold coins and never spent any of them. He kept them in a hole in the garden covered with some stones. Oke, artinya Uncle Melvin lived alone. Paman Melvin tinggal sendirian in a big house, di sebuah rumah yang besar, with a large garden, dengan kebun yang luas. He was a miser. Dia adalah seorang yang pelit atau kikir. Who owned a lot of gold coins, yang memiliki banyak koin emas, and never spent any of them, dan tidak pernah menghabiskan sama sekali koin-koin emas itu. He kept them, dia menyimpannya, in a hole in the garden. Dia menyimpan koin-koin emas itu di dalam sebuah lubang di kebunnya, covered with some stones, yang ditutupi dengan beberapa batu. Nah, itu bisa kita lihat gambarnya ya. Paman Kelvin sedang menyimpan atau menaruh koin emasnya di dalam sebuah lubang di kebunnya, kemudian ditutupi batu-batu. Oke, next. Every day before he went to sleep, he would go to the hole where he hid his coins and counted the stones covering them to make sure the gold was secure in the hole. He repeated this every day and never spent any of the hidden gold. Baik teman-teman, oke langsung kita pahami ya, saya jelaskan atau saya terjemahkan. Every day before he went to sleep, setiap hari sebelum dia pergi tidur, he would go to the hole, dia akan pergi ke lubang, where he hid his gold coins, di mana dia menyimpan atau menyembunyikan koin emasnya. And counted the stones, dan menghitung batu-batu, covering them, yang menutupi koin-koin emas itu. To make sure, untuk meyakinkan, the gold was secure in the hole, untuk meyakinkan emas itu terkunci di dalam sebuah lubang itu atau aman di dalam lubang itu. He repeated this every day, dia mengulangi ini setiap hari. And never spend any of the hidden gold, dan tidak pernah menghabiskan sama sekali koin-koin yang tersembunyi itu. Oke, next. Ya, ini saya perlihatkan di sini. Ini paman siapa? Melvin tadi ini. Dia sedang di malam hari sebelum dia tidur, dia selalu pergi ke kebunnya untuk melihat batu-batunya dan meyakinkan bahwasanya lubangnya itu dalam kondisi terkunci atau aman. Nah, itu pada malam hari sebelum tidur ya. Oke, kita lanjutkan. One day, a thief found out about the miser, so he watched him until he learned the gold's location. The thief waited for the miser to return home, and at nightfall he went to the secret hole and took the gold and ran away. Oke, baik, bisa kita lihat di gambar di situ ada seorang pencuri yang sedang mengambil koin-koin emas yang disembunyikan oleh paman Melvin. Ya, itu. Kita lanjutkan. The
The next day, Melvin the miser found the stones on the hole scattered and the gold missing. He screamed out loud, "Oh!" Artinya, the next day, Melvin the miser found the stones on the hole scattered. Di hari berikutnya, Melvin, sang kikir atau orang pelit itu, menemukan batu-batu di atas lubang yang acak-acakan. Ya, scattered itu kacak-kacakan atau amburadul. And the gold missing. Dan menemukan emasnya hilang. He screamed out loud. Dia berteriak dengan keras. Wah, itu ya. Jadi itu. Jadi bisa kita lihat di situ Paman Melvin sedang menangis dan berteriak sekeras-kerasnya karena telah menjumpai kalau emasnya itu hilang. Tuh. Kita lanjutkan. His neighbor heard his screaming and asked, "What happened?" When the neighbor found out what had happened, he asked, "Why didn't you save the money inside your house? It would have been easier to reach the money when you needed to buy something." "Buy something?" said Melvin. "I never used the gold to buy anything. I would never spend it." Oke, artinya his neighbor heard his screaming. Tetangganya mendengarkan teriakannya si Paman Melvin, tetangganya tadi. And asked what happened, dan bertanya apa yang terjadi. When the neighbor found out what had happened, ketika tetangganya menemukan apa yang telah terjadi, he asked, dia bertanya, "Why didn't you save the money inside your house?" Kenapa kamu tidak menyimpan uangmu di dalam rumahmu saja? It would have been easier to reach the money when you needed to buy something. Ini akan lebih mudah untuk diraih atau untuk mendapatkan uang ketika kamu membutuhkan uang-uang itu untuk membeli sesuatu. Buy something, membeli sesuatu, said the Melvin, kata si Melvin. I've never used the gold to buy anything. Saya belum pernah sama sekali menggunakan emas itu untuk membeli sesuatu. I would never spend it. Saya tidak akan pernah menghabiskannya. Wah, ini konyol nih ya. Nah, itu bisa kita lihat di gambarnya tetangganya yang pakai kopiah sedang terheran-heran terhadap Paman Melvin yang sedang menangisi koin emasnya yang hilang. Tuh. Lanjut. When the neighbor heard Melvin, he threw a stone in the hole and said, "If that is the case, keep this stone instead of the gold. It's as useless as the gold you lost." Uncle Melvin learned that by being stingy, you're only saving money for others to spend. Oke, artinya when the neighbor heard Melvin, ketika tetangganya mendengarkan Melvin dan mendengarkan kisah-kisahnya Melvin, apa yang terjadi, akhirnya dia membuat punya ide ya. He threw a stone in the hole and said, dia melempar sebuah batu di dalam lubang itu dan berkata, if that is the case, jika itu masalahnya, jika itu kasusnya, keep this stone instead of the gold. Simpan batu ini, anggaplah sebagai emas. Instead of the gold, ya, anggap saja sebagai emas ya, atau pengganti emas. It is as useless as the gold you lost. Ini sama tidak ada gunanya seperti emas yang kamu hilangkan ya. Uncle Melvin learned, Paman Melvin mempelajari that by being stingy, bahwa dengan menjadi pelit, you are only saving money for others to spend. Kamu hanya menyimpan uang untuk orang lain yang menghabiskan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu kita lihat di situ bapak tetangganya ya. Ini gambarnya, tetangganya sedang melemparkan sebuah batu ke dalam lubang, di mana lubang itu pernah dipakai Paman Melvin untuk menyimpan koin emas. Dan kemudian tetangganya bilang,
Kalau masalahnya seperti itu, okelah, anggaplah batu ini sebagai, emas yang kamu hilangkan. Nah, karena itu sama saja tidak ada gunanya dengan emas yang kamu simpan karena kamu nggak pernah memakainya. Nah itu. Nah itu tadi teman-teman, tentang bagaimana cara menerjemah cerita bahasa Inggris bersama dengan Mister Imron. Nah, nilai moral apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwasanya jangan menjadi orang pelit, ya, jangan pernah menjadi orang pelit. Kita harus mensyukuri rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara yang sewajarnya. Ya kita pakai sendiri, kita pakai untuk diri kita sendiri, selebihnya kita sedekahkan, selebihnya lagi baru kita simpan. Tidak semua harta yang kita peroleh kita simpan semua dan kita nggak pernah menggunakannya, lah itu namanya pelit. Jangankan pelit sama orang, pelit pada diri sendiri pun itu termasuk pelit juga ya. Jadi teman-teman, itulah materi, hari ini tentang menerjemah cerita bahasa Inggris yang berjudul The Miser and the Gold. Seorang pelit atau seorang kikir dan emas. Nah, demikian yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.